Larry Eli Murilo Moncada adalah seorang pemuda yang menjadi pusat perhatian publik setelah menghilang secara misterius pada tahun 2009. Larry akhirnya berhasil ditemukan setelah 10 tahun menghilang. Namun ditemukannya Larry malah membuat geger banyak orang. Lalu seperti apa kisah yang dialami oleh Larry Eli Murilo Moncada ini? Simak terus video ini sampai akhir. Larry Eli Murilo Moncada lahir pada tanggal 22 Agustus 1984. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di Council Bluffs, Iowa, Amerika Serikat. Larry bekerja sebagai seorang karyawan cabang lokal dan rantai supermarket No Frills yang terletak kurang dari 1 mil atau 1,6 km dari rumahnya. Pada pukul 18:15 tanggal 28 November 2009, Larry melarikan diri dari rumah orang tuanya saat badai salju melanda dan dilaporkan menderita halusinasi. Ia bertelanjang kaki, hanya menggunakan hoodie biru tua dan celana biru muda. Saat itu ia pergi tanpa membawa kunci atau mobilnya. Ibunya mengatakan bahwa ia mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk memakan gula dan percaya bahwa jantungnya berdetak terlalu keras, dan dengan memakan gula akan menghentikan detak jantungnya yang terlalu keras tersebut. Pada saat ia menghilang sebenarnya ia tak dijadwalkan bekerja pada hari tersebut. Ibunya yang bernama Anna mengatakan bahwa sehari sebelum ia menghilang, ia telah kembali ke rumah dari bekerja pada shift Thanksgiving dan tampak kebingungan. Orang tuanya juga mengatakan bahwa mereka percaya Larry tak meminum obat resepnya yang menyebabkan ia bertindak tak rasional. Ayah Larry, Victor Murilo, mengatakan bahwa ia dan istrinya bersama dengan teman-temannya telah mencari putra mereka keesokan paginya setelah ia menghilang, tetapi tak menemukan bukti keberadaannya. Orang tuanya pun kemudian melapor ke polisi dan mengatakan bahwa anaknya pergi dengan sikap yang tak rasional karena obat lain yang dikonsumsinya. Petugas kemudian menghubungi anggota lembaga penegak hukum lainnya, pusat penahanan terdekat, serta imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat, karena Larry sebelumnya telah dideportasi ke Honduras sebelum kembali ke Amerika Serikat. Namun seluruh instansi tersebut tak menerima informasi mengenai kemungkinan keberadaannya. Selama bertahun-tahun kasus hilangnya Larry tetap menjadi misteri. Namun pada tahun 2019, setelah 10 tahun kejadian tersebut, terjadi perkembangan yang mengejutkan dalam kasus ini. Pada pagi hari tanggal 24 Januari 2019, para kontraktor yang sedang memindahkan unit freezer bekas di toko No Frills yang telah kosong sejak tahun 2016 menemukan jasad yang tak dikenal di belakang freezer tersebut. Penemuan jasad tersebut awalnya tak teridentifikasi karena diduga sudah terjebak cukup lama. Hingga bulan Juli, 6 bulan setelah ditemukan jasad tersebut, pakaian biru yang ditemukan pada jasad tersebut ternyata sesuai dengan deskripsi yang dikenakan Larry pada hari ia menghilang. Dugaan semakin dikuatkan setelah laboratorium negara menguji DNA orang tua Larry. Otopsi yang dilakukan pada jasad Larry juga tak menemukan tanda-tanda trauma. Departemen Investigasi Kriminal pun mengidentifikasikan kasus tersebut sebagai kematian yang tak disengaja. Diketahui supermarket tersebut tutup pada tahun 2016, 7 tahun setelah Larry dilaporkan menghilang. Sebuah penyelidikan atas kematian Larry menyimpulkan bahwa ia telah memanjat ke atas unit kulkas sebelum jatuh menyamping ke celah 18 inci atau 46 cm antara dinding dan bagian belakang freezer, di mana ia terperangkap di dasar dan jatuh setinggi 12 kaki atau 3,7 meter. Kebisingan unit freezer juga membuat kecil kemungkinan ada orang yang mendengar teriakan minta tolong. Mantan karyawan juga mengatakan bahwa bukan hal yang aneh bagi orang untuk berada di area di atas freezer yang digunakan untuk menyimpan, dan banyak karyawan menggunakan area tersebut untuk istirahat secara sembunyi-sembunyi. Bukan hal yang aneh juga bagi karyawan untuk keluar masuk toko bahkan ketika mereka tak sedang dalam kerja shift. Sedangkan freezer tersebut terletak di ruang belakang toko dan tak terlihat oleh umum. Sersan Brandon Danielson yang ditugaskan untuk menyelidiki hilangnya Larry pada tahun 2009 mengatakan bahwa ibunya telah lama menduga bahwa ia tak meninggalkan toko pada hari ia menghilang. Selama penyelidikan awal pada tahun 2009, polisi juga telah mengunjungi toko No Frills tempat jasad Larry tergeletak tak ditemukan. Namun telah pergi tanpa penyelidikan lebih lanjut setelah bosnya memberitahu mereka bahwa ia tak melihatnya dan tak dijadwalkan bekerja pada hari tersebut.